namanya al-jaza alal amal, balasan langsung diberikan untuk amalan, bukan sejenis. Nah, dalam bab ini ya, hadis ini menganjurkan kita membangun masjid. Dan keutamaan membangun masjid, yaitu Allah janjikan dia rumah atau istana di dalam surga. Sejenisnya bagaimana? Sama-sama rumah. Tapi kaidah disebut oleh para ulama kita al-jaza atau jazaul hasanah mabniyun alal fadl. Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan itu standarnya kelebihan. Maknanya apa? Kita berbuat satu, Allah ngasih 700. Kalau yang semisal seharusnya berapa? Satu. Inilah dia karunia Allah Azza wa Jalla, kemurahan Allah bagi hambanya para jemaah. Jadi Allah bermuamalah dengan kita dalam bab kebaikan itu bil fadl, selalu lebih. Baik, contoh alif lam mim, berapa huruf? Satu huruf berapa? 10. Nah, kalau yang semisal seharusnya berapa? Satu. Tapi apa? Karena ini bab kebaikan, Allah Azza wa Jalla bermuamalah dengan hambanya dengan al-fadl, selalu memberikan kelebihan. Sebaliknya, Allah membalas dalam bab keburukan bil adl, dengan keadilan. Satu dosanya, satu maksiatnya, satu dosanya. 5 maksiatnya, 5 juga dosanya, kecuali dalam waktu tertentu dan tempat tertentu. Tapi kaidahnya, ketika Allah bermuamalah dengan hamba dalam bab hukuman, Allah membangun dengan dasar keadilan. Tapi dalam bab pahala dan kebaikan dibangun dengan dasar apa? Kelebihan. Baik. Ada satu sedekah atau ada satu amalan, yaitu sedekah, dilipat gandakan adalah sampai berapa? 700. Bahkan ada amalan-amalan tertentu tidak ada disebutkan kelipatannya, saking banyaknya. Apa itu? Puasa 1. Nando yang 2. Sabar 3. Abu Sayyid menyesal benar. Siapaan? 2 rakaat subuh. Gobang, gocir. Apa? Memaafkan. Subhanallah. Kenapa? Karena bab kebaikan, bab pahala. Allah bermuamalah dengan hambanya bil fadl, selalu lebih. Tapi dalam bab hukuman dosa selalu adil. Bahkan Allah pun berbuat baik dalam bab dosa, dimaafkan. Asal itu bukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yajibu bina'ul masajid fil amsari wal qura wa nahwiha bihasabil hajah. Wajib untuk membangun masjid di kota-kota, di kampung-kampung, bergantung kepada keperluan. Wahya ahabbul biladi ilallah, dan ingat, masjid ini adalah negeri dan tempat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Adapun tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Maka jangan pasarnya aja ada tapi masjidnya enggak ada. Harus seimbang ini.
Dan ingat, bukan zat pasarnya yang dibenci oleh Allah, tetapi praktik yang menyelisihi syariat yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Menipu dengan berbagai macam bentuknya, mengurangi takaran, timbangan, dan yang lainnya. Itulah sebabnya para hadirin, zikir masuk pasar ini keutamannya sangat dahsyat. Kenapa? Karena itu tempat manusia sedang apalah? Lalai. Hamdan, apa zikir masuk pasar sehebat lalu ini? Tu alam. Lupa. Samsul berembe. Lupa, ini dah jok pekan. Yos. Iqbal. Pak Rizal bagaimana? Abu Sayyaf bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Lengkap mati nih. Mana dia Ahmad Bagas? Bagaimana Ahmad? Baik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gimana Ajis? Satu kali diucapkan, Nabi SAW bersabda, kutiba lahu alf hasanah, Allah catat 1.000.000 pahala. Wa muhiyat anhu alf sayyi'ah, Allah hapus 1.000.000 dosa. Wa rufi'a lahu alf darajah, Allah angkat 1.000.000 derajat surga, berarti 1.000.000. La ilaha illallah. Dong 3 juta sekali ngucapin nih tu alam nih. Berarti bilang jelo ku jok pekan makan aja. Jok pekan nyampah jawab nyampah mau nawa. Ini yang penting ini. Kenapa? Karena mautunul ghaflah, tempat orang lah hanya berpikir apa? Duit, untung, rugi, barang masuk, barang keluar. Itu yang terus kita pikirkan. Maka apa? Jarang orang bisa berzikir ini. Itu sebabnya ganjarannya sangat besar. Beda dengan masjid kan? Kalau masjid memang tempat kita untuk berzikir. Fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkara fiha ismu. Di rumah-rumah Allah diizinkan meninggikan bangunannya dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangun masjid di kota, di kampung sesuai dengan keperluan, dan masjid ini adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pasar, tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan zat pasarnya, tetapi apa? Aktivitas yang menyelisihi syariat di dalamnya. Faedah yang keenam, ahammiyatul ikhlas fi kulli syai'in. Pentingnya ikhlas dalam segala hal. Wa minhu bina'ul masjid, di antaranya ketika kita membangun masjid. Maka penting bagi orang-orang yang mengurus masjid pembangunannya, sembunyikanlah amal saleh orang sebisa mungkin. Kecuali maksudnya untuk memotivasi. Ya. Paling bagus disembunyikan para hadirin. Demi menjaga keikhlasan siapa? Si penyumbang. Nanti disebut dia 1 juta.
Sementara kawan dekatnya hanya 50.000. Oh, kita hamba Allah, dia akui loh. Hamba Allah. Oh, bahaya ini para jamaah. Ini penting keikhlasan ini dalam segala sesuatu, termasuk dalam membangun masjid. Maka disebabnya dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, berbicara tentang niat ini, beliau mengatakan, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah. Banyak amal kecil bisa besar gara-gara niat. Tapi sebaliknya, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Banyak pula amalan besar bisa kecil gara-gara niat. Sekarang dia bangun masjid, Masya Allah, 50 kali 50. Tetapi apa? Ingin disanjung oleh orang, langsung drop semuanya yang besar itu, bisa-bisa hilang. Tapi dia hanya 1 bata tok dia mampu, dan insya Allah nggak ada 1 bata, paling 1 sak semen, 1 kotak keramik. Nah yang kecil ini bisa menjadi besar. Kenapa? Keikhlasan. Maka Nabi SAW menyebutkan, sabaqa dirham mi'ata dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham. Dari segi niat dan dari segi kualitas. Bagaimana? Kok bisa 1 dirham mengalahkan 100? Yang 1 dirham ini hanya itu saja duitnya. Yang 100 ini masih MM-an di belakang. Yang dikeluarkan hanya 100. Jadi penting sekali ikhlas ini para hadirin. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah. Membangun masjid mencari wajah Allah. Suatu riwayat, man bana lillahi masjidan. Siapa membangun masjid karena Allah Azza wa Jalla. Wa man bana masjidan fatuktab ismuhu. Siapa bangun masjid, lantas harus ditulis namanya. Ya, tulis namanya. Maka apa? Ba'idun anil ikhlas. Khawatir kita ini jauh dari keikhlasan. Li'anal mukhlis yaktafi bi ru'yatil ma'muli lahu. Orang ikhlas itu cukup yang melihatnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Cukup yang mengetahuinya siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita menamakan masjid nama yang umum, misalkan Masjid Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada masalah. Ya, atau yang punya masjid sudah wafat, bolehlah. Sudah wafat tidak ada masalah. Karena tidak ada urusan orang wafat, dia ikhlas dan tidak urusan sudah selesai. Yang punya urusan siapa? Orang hidup. Maka sebisa mungkin para hadirin, sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, ayyakuna lahu khabi'atu amalin salih, memiliki amal saleh yang tersembunyi. Yang ketujuh, bina'ul masajid la yushtaratu kamilan. Membangun masjid ini tidak disyaratkan harus sempurna satu masjid dibangun. Ya, ibni walau bil qalil. Bangun meskipun sedikit. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan Imam Ibnu Majah dan hadis ini sahih, man bana masjidan lillah ka mafhasi qatah aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah seukuran sarang burung. Kalau kita mau contohkan sarang burung yang nempel itu kan kecil ya, masih lebih besar ini atau lebih kecil dari itu. Sebagian para ulama mafhas siqafah maknanya seukuran sarang burung puyuh atau lebih kecil dari itu. Karena Allah Azza wa Jalla, Allah bangunkan dia istana di dalam surga. Ini berarti sesuai dengan kaidah yang tadi, Allah bermuamalah dengan makhluknya atau dengan hambanya dalam bab pahala dengan apa? Kelebihan,
kelipatan. Apa iya para jamaah? Hanya dengan ukuran sarang burung yang kecil kita dapat istana yang tidak bisa dinilai nilainya, ukurannya. Bayangkan, labidatun min dzahab wa labidatun min fiddah. Batu batanya dari emas perak. Yang menjadi semennya, loh-lohnya itu apa? Almisk, kasturi. La ilaha illallah. Bangun masjid kecil, tapi apa yang bernilai di sini? Ikhlasnya itu. La ilaha illallah. Qala ahlul ilm, para ulama mengatakan hadza madhkurun lil mubalaghah. Kalimat ini, hadis ini menyebutkan mubalaghah. Ya, maknanya apa para hadirin? Andai kata sekecil apapun masjid yang dibangun, maknanya orang punya andil meskipun karena mungkin kita bisa masuk kalau masjidnya sebesar sarang burung, bisa masuk kaki kita aja lebih besar. Tapi ini maknanya, dan Allah Maha tahu karena Nabi berbicara dengan wahyu. Mungkin orang bisa membangun hanya dengan 1000 atau ikut berpartisipasi, ikut andil. Dengan segitu kita bisa membangun istana di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Berarti apa para jamaah? Kesempatan kita untuk membangun masjid itu, memiliki istana dalam surga, besar apa tidak? Sangat besar. Maka jangan pernah remehkan amal kita meskipun kecil. Sudah masuk waktu isya nih? Nak tadah mana aja? Ya, tidak bisa habis faedahnya para jemaah. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kita azan dulu baru tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya tambahkan satu faedah lagi para hadirin yang ke-8. Binaul masajid wa i'maruha wa tahyiyatuha lil musallin min afdali a'malil birri wal khair. Membangun masjid, memakmurkannya serta mempersiapkannya untuk orang-orang yang salat adalah amal kebaikan yang paling afdal. Sekali lagi, membangun masjid, memakmurkannya serta mempersiapkannya untuk orang-orang yang salat di antara amal kebaikan yang paling afdal. Allati rattaba 'alaiha Allah thawaban 'aziman, yang Allah siapkan baginya ganjaran besar. Yang Allah Azza wa Jalla siapkan baginya ganjaran besar. Apa itu? Wa hiya shadaqatul jariyah. Itu termasuk sedekah yang pahalanya terus mengalir hatta ba'da mautil insan, meskipun sampai setelah meninggal dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam beberapa riwayat, sab'un mimma yajri lil 'abd ba'da mautihi. Ada 7 amal ibadah yang mengalir terus pahalanya meskipun sudah meninggal dunia. Salah satunya aubana masjidan, membangun masjid. Dan tadi kita sebut tidak mesti sempurna. Ikut andil sudah masuk sedekah jariyah. Ini dia faedah yang ke-8. Wallahu ta'ala ala wa alam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Kita masuk ke pertanyaan di sesi yang kedua ini. Tafadhal para hadirin, ada yang bertanya? Abu, ada pertanyaan Abu? Ada. Apa pertanyaannya? Ada orang saleh mikir dia masjid dari bangun kubur. Terus? Nah pertanyaannya, apakah dia maksudnya niat masjid dari bangun kubur?
orang saleh ini. Ada orang soleh bangun masjid di atas kubur. Apa maksudnya? Tanya dia. Iya ke Tuhan. Karena hakikatnya jangan kumpulkan antara masjid dengan kuburan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura." Inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Setan itu lari dari rumah dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, ketika rumah tidak pernah dibacakan Quran, mirip seperti kubur, karena kubur bukan tempat baca Quran. Riwayat yang lain, la taj'alu buyutakum qubura. Awala la tusallu ila al-qubur wala tajlisu 'alaiha. Jangan salat menghadap kubur, jangan duduk di atasnya. Hadis Aisyah dalam Sahih Muslim. Dan jangan kita berdalil dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kubur Nabi itu di dalam rumah. Dan di saat Nabi hidup dan saat Nabi meninggal dunia, pada zaman Khulafaur Rasyidin, masjid-masjid kamar Aisyah terjadi perluasan dan sudah diingatkan oleh para ulama hampir tahun yang ke 97 itu, tahun 97 Hijriyah baru mulai dimasukkan kamar Aisyah ke dalam masjid, dan itu diingatkan oleh para ulama tidak boleh. Nah, jadi kenapa dijadikan kenapa membangun masjid dia kuburan? Tanya dia, Bu ya, ketuaan ya enggak? Orang saleh. Makanya atau orang soleh, karena Nabi SAW menyebutkan ya dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan inna min syirarin nas, manusia paling jelek itu ada dua. Satu, man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahya, bertemu dengan kiamat dia masih hidup. Kenapa? Waktu kiamat tiba itu orang baik sudah enggak ada. Kalau dia masih hidup, berarti apa? Dia manusia paling jelek. Maka jangan Abu berdoa, ya Allah hidupkan aku sampai aku lihat kiamat itu. Jangan. Ya. Yang kedua, walladzina takhadhu ya kubur masajid, menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ini manusia paling jelek di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala ala wa alam. Kesal sama teman atau pasangan disebar di media sosial, WA apa boleh? Enggak boleh. Nanti kita sebut hadis, man satara musliman, siapa menutup aib ya cacat seorang muslim, Allah tutup cacat celahnya dari dunia sampai akhirat. Ini justru dibongkar. Maka hati-hati bermedia sosial. Allah taala ala wa alam. Rencana menikah ada tapi baru nazar. Pihak calon perempuan apa boleh menuntut ini itu sebelum akad? Sebaiknya bagaimana? Belum ada. Ya, nanti kalau mau akad baru ada tuntutan. Bahkan bukan lagi sudah tuntutan, berubah menjadi kewajiban. Allah taala ala wa ala. Baik, ada lagi yang bertanya? Wahyu. Insyaallah masuk di dalamnya. Ya, sehingga nanti jangan antum pas disuruh bangun masjid semangat, baru tembok kelilingnya enggak semangat. Itu bagian juga. Apapun marafiq yang berkaitan dengan masjid, insyaallah masuk di dalamnya. Wa fadlullah wasi', karunia Allah itu luas. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Kemarin di tempat saya ada renovasi masjid. Terus pemukanya bilang siapkan beras andang-andang, bilangnya gitu. Nah, itu termasuk apa, Ustaz? La ilallah. Inilah beratnya kita ini, lebih menang andang-andang dari undang-undang. Ya, nggak boleh dalam syariat kita, nggak ada seperti itu. Ya, Nabi SAW bayangkan para hadirin, dia pembebasan tanah langsung mulai sudah. Ya, maka disebutkan oleh para ulama kita kaidahnya ittikhad ma laysa sababan, menjadikan yang bukan sebab menjadi sebab dalam syariat ini bagian dari syirik ini. Hati-hati kita, ya kita perlu waspada. Ya, sudah tiba waktunya, sudah kumpul material, bismillah mulai sudah. Ya, kecuali kalau ada undang-undang ya. Nah, undang-undangnya nih kiblatnya belum pas ini gitu. Bolehlah.
Ya, tapi kalau cari beras untuk jamaah makan silahkan, supaya besar tenaganya untuk gotong royong. Jangan dia impress nanti. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Kalau kita suka bersedekah gitu Ustaz, kita berusaha untuk nggak usah disebut nama kita, tapi tiba-tiba ada yang nyeletuk gitu Ustaz. Nah, sedangkan kita manusia itu kan lemah gitu ya. Terkadang dalam hati kita merasa tinggi dan Baik. kita. Apakah ada doa-doanya Ustaz? Baik. Pertama, kalau sudah selesai masalah itu disebut oleh orang, mudah-mudahan itu tilka ajil busyra mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kabar gembira yang disegerakan untuk orang beriman. Tapi pas saatnya, di sini, wah ini hati-hati ini. Cepat istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya sebagaimana disebut oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika disanjung dipuji, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau siksa aku gara-gara ucapan mereka. Waghfir lima la ya'lamun. Ampuni kesalahan-kesalahan yang dia tidak ketahui oleh orang memujiku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik dari apa yang dia sangka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Melihat besarnya doa masuk pasar utamanya Ustaz, apakah boleh kita untuk sekedar mendapatkan keutamaan itu sengaja masuk pasar? Enggak usah. Ini kalau ketumbenan ke pasar. Nah, kecuali namun bilang jelo nyengupir oleh Pak Lepekan kan lain cerita. Allah taala ala wa alam. Baik, ada lagi di sebelah sini? Itu loh. Kasih yang dari Lampung dulu ini. Jauh soalnya dia pergi ngaji ke sini nih. Anaknya dapat, orang tuanya dapat. Kenapa? Karena anak ini yang bekerja dan orang tua diniatkan, dan anak ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al-waladu min kasbi abihi. Anak itu usahanya orang tua. Allah taala ala wa alam. Ada lagi tadi? Ya. Misal ada non muslim ya, jika dia pulang masjid, nah besoknya dia pahala. Apakah pahala tersebut masuk? Insyaallah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika non muslim hanya Allah Azza wa Jalla kasih dia balasan di dunia. Sebagaimana orang muslim. Jadi ketika orang kafir berbuat baik di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan balas kebaikannya di dunia saja. Di akhirat enggak ada. Allah taala ala wa ala. Iqbal. Seorang yang bangun masjid di mana kemudian itu masjid kita pakai berat pertentangan, kemudian amal orang gimana Ustaz? Pertama, ajruhu tsabit, pahalanya sudah tetap insyaallah taala. Tapi apakah menjadi jariah? Kalau sudah hilang ya selesai. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Bagaimana bisa ikhlas? Pertama, belajar ikhlas. Kenapa? Karena para ulama kita mengatakan ta'allamun niyah, pelajari niat, itu mesti belajar. Tidak bisa bilang ikhlas, belajar. Terutama yang berkaitan dengan akidah. Karena akidah itu berbicara tentang hati. Ya. Kemudian kaji banyak tentang hadis innamal a'malu binniyat. Di sana dia asrar, rahasia-rahasia tentang niat tersebut. Pasti kita belajar baru bisa kita ikhlas. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah karuniailah hamba ini keikhlasan. Sebab kita belajar juga tapi Allah tidak kasih taufik, enggak bisa. Allah taala ala wa alam. Setelah seseorang melakukan dengan syarat-syarat itu, adakah para ulama menyebutkan tanda-tanda sesuatu amalan tersebut diterima? Baik, pertama ya, tandanya adalah al-hasanatu atau thawabul hasanah, al-hasanatu ba'daha. Pahala kebaikan itu kebaikan lagi sesudahnya. Allah taala ala wa alam. Ya. Masjid yang dibangun dari uang yang terindikasi non halal, contohnya
masjid yang dibangun lembaga-lembaga. Baik, bagaimana kalau masjid yang dibangun dari yang tidak halal? Kita katakan bahwasanya wa annal masajid lillah. Masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, kenapa bangunan Ka'bah itu tidak sempurna seperti bangunan Nabi Ibrahim? Masuk apa? Hijr Ismail? Karena kafir Quraisy itu kekurangan nafkah yang halal. Masa kita kalah sama kafir Quraisy? Mereka saja tidak mau memasukkan harta haram pada bangunan Ka'bah. Meskipun ya boleh. Yang bersalah itu yang sedekah. Allah Ta'ala ala wa ala. Ya. Ada beberapa masjid kita temukan dana masjid itu, saldo masjid minggu ini 50 juta berasal berapa? Apakah itu orang yang sudah menyumbang? Apakah pahalanya sudah? Insya Allah tidak ada masalah, supaya orang terbuka, ya, tidak ada korupsi dan misalnya. Tapi uangnya kan belum dipakai. Uangnya belum pakai, begitu dia berniatnya sudah dapat pahala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tadi sudah? Apa Rizal? Apa? Kita caranya menanamkan keyakinan kita itu agar kita benar-benar yakin kepada Allah. Karena dalam satu momen kalau kita menghadapi seorang kita berhadapan dengan seseorang kalau bisa membantu kita kawan kita sudah rusak lagi. Jadi kita cari. Baik, bagaimana? Berarti kuncinya kepada ilmu ini. Harus kita belajar lagi tentang tauhid ini. Kenapa sampai bisa seperti itu? Berarti apa? Kita masih belum ma'rifatullah, mengenal Allah yang sesungguhnya. Kenapa? Masih sebatas teori, tapi pada praktiknya masih nol. Allah Ta'ala ala wa alam. Maka terus berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilman tanfa'uni bihi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ya, di belakang. Ustaz, apakah benar ada perkataan tentang ada orang yang begini, Ustaz, kalau umat terdahulu kalau ada yang bisa masuk surga mereka takjub, tetapi kalau pada saat zaman Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad, kalau ada yang tidak bisa masuk surga mereka heran gitu, saking dimudahkannya orang masuk surga di zaman umat Nabi Muhammad, sedangkan zaman dulu lebih susah gitu, Ustaz. Apakah benar perkataannya? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Nah, Jadi dikatakan bahwa ketika kita masuk pasar kita dianjurkan membaca zikir. Tapi apakah ketika kita masuk ke mall atau semuanya sama? apa nama pasar? Tempat transaksi. Baca. Ya, Allah Ta'ala ala wa ala. Demikian para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya, nanti PDF-nya silahkan disebar. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan taufik kita bisa ketemu lagi. Para ikhwan tetap sehat, dimudahkan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ajak kawan-kawan untuk menuntut ilmu, dan ini amalan ringan, pahalanya sangat besar. Kan tidak mesti untuk mengeluarkan 1 miliar ya. Ya, hanya keluar 5.000 pun bisa bangun apa? Istana. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.